Banyak sekali yang ingin aku ceritakan, Mas. Atas ketentuan Allah, aku bersyukur, terima kasih. Banyak sekali pembelajaran hidup yang telah Mas berikan. Ranika dan Rania, mereka bekerja keras, Mas. Rangga terkadang tidak punya percaya diri seperti ibunya. Si bungsu, alhamdulillah, cukup bisa menjaga dirinya. Walaupun aku tidak paham pergaulan anak-anak muda zaman sekarang. Nih, kamu tuh kemana aja sih Mbak teleponin dari tadi, kenapa nggak diangkat-angkat? Mas kamu nggak tahu kemana, Mbak kamu juga nggak tahu kemana. Ibu tuh hari ini ulang tahun loh. Masa nggak ada yang nemenin sih? Kadang-kadang aku nggak tahu harus bagaimana dan berbuat apa saat menghadapi anak-anak, terutama ketika mereka lagi bertengkar. Tapi kan kita nggak tahu orang yang kayak gimana, bisa langsung percaya apa nggak bisa langsung gitu. 2 minggu, sebulan lo ngarepin gue berhenti kerja. Sekalian aja kamu aja yang ngurusin. Aku juga nggak masalah kok Mbak. Aku emang gini, Mbak ini emang pikir selama ini aku tuh nggak pernah kooperatif ya. Mbak, biasanya kamu tahu semuanya. Gue udah bilang gue nggak tahu, ya gue nggak tahu Rangga. Mau sampai kapan kalian bertengkar? Astagfirullah. Tapi aku selalu ingat, selalu mengatakan, jangan batasi keikhlasan dan kesabaranmu. Jagalah dan jalanilah kehidupanmu dengan ikhlas dan sabar yang tanpa batas. Tidur yang nyenyak ya suamiku. Aku kangen. Aku kangen. Warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah menyempatkan hadir untuk datang ke acara press screening hari ini. Terima kasih yang tak terhingga buat kalian. Ini merupakan satu pencapaian bagi kami, Leo Picture, yang baru berdiri di tahun 2019. Tadi nonton, teman-teman semua udah nonton. Ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Begitu melihat teman-teman banyak sekali yang nangis di dalam bioskop, seneng, seneng banget. Jadi ceritanya adalah saya menemukan sebuah novel yang direkomendasi oleh sahabat saya Deddy Mercy. Lalu saya coba menghubungi penulisnya Mbak Noy Nagiga yang berada di belakang. Bayu bersambut karena waktu itu Mbak Noy lagi umroh ya Mbak, lagi haji, jadi kita agak sedikit ngobrolnya agak sedikit terganggu karena beda jam gitu. Kita ini pagi, di sana masih malam gitu. Nah, lalu nggak berlangsung lama kami mendapatkan novelnya, lalu saya tawarkan ke Mas Rudi Sujarwo yang pertama kali. Mas Rudi mau nggak memfilmkan film Bila Esok Ibu Tiada? Karena ceritanya pasti kita sangat relate sama kita semua, di mana kita takut kehilangan ibu kita, begitu sayangnya kita sama ibu kita. Ini yang mau kita ceritakan kepada penonton film Indonesia gitu. Lalu Mas Rudi setuju, waktu itu sepakat. Lalu kita cari penulisnya, Mbak Oka Aurora. Kita udah mulai menulis dan bla bla bla, ketemu Mbak Oka, Mas Rudi, kita diskusi gitu. Setelah itu baru menentukan siapa casting-castingnya yang cocok. Oke. Iya. Dari awal Mas Rudi sudah langsung Ibu Rahmi Christine Hakim. Jadi itu permintaannya, ya. Dari awal udah nggak bisa ditolak. Itu pokoknya yang mainin Ibu Rahmi harus Christine Hakim. Selamat datang Mas Selamat. Ya, selamat tepuk tangan tuh. Selamat dihalu. Kami Selamat Raharjo memerankan sosok Pak Haryo ya. Betul sekali. Silakan Om Selamat. Legenda perfilman Indonesia, Ibu Christine Hakim. Lalu saya sangat setuju, nggak pikir dua kali gitu, asal bisa meyakinkan Ibu Christine Hakim untuk ikut ke dalam produksi kami. Terima kasih Ibu. Lalu selanjutnya kami memilih 4 cast yang kira-kira siapa yang cocok memerankan anak-anaknya Ibu Rahmi.
Yang pertama ketemu Adinia Wirasi, ini juga Mas Rudi yang tektokan langsung sama Adinia gitu. Dan menurut saya begitu saya sudah nonton berkali-kali gitu, memang karakternya memang pas buat Adinia Wirasi. Memainkannya sangat apik dan aduh, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Menurut saya bekerja sama dengan teman-teman yang sangat luar biasa ini merupakan kesempatan yang langka. Lalu Fedi Nuril itu saya diskusi kira-kira gimana. Mas Rudi juga ketemu berapa kali sama Fedi gitu untuk sama-sama meyakinkan kira-kira perannya apa dan bagaimana, itu diskusinya juga lumayan panjang. Lalu Amanda Nanopo, kebetulan Amanda ini ada di manajemen saya juga gitu. Lalu tapi bukan berarti karena di manajemen saya lalu dia bisa main dengan enaknya, nggak gitu. Kita diskusi sama Mas Rudi, kira-kira ini assembly case-nya harus keren banget gitu. Lalu saya ke Manda, diskusinya juga lumayan panjang sama Manda gitu, karena dia nggak langsung oke, dia baca dulu skripnya, banyak pertanyaan, ketemu Mas Rudi baru oke, gitu ya prosesnya Man. Lalu ketemu sama Yasmin Epper juga sama, saya kasih skripnya untuk dia baca. Dan setelah oke, ketemu sama Mas Rudi, gitu. Ketemu Mas Rudi baru oke, baru ketemu lah. Dan yang lain-lainnya ini juga sama, semuanya melalui diskusi yang sangat panjang. Saya, Mas Rudi, sama tim casting kami, yaitu Butet Erlina, kami diskusi kira-kira, kami memang pengen menyajikan yang lain daripada yang lain. Kami pengen membuat film yang sangat luar biasa. Yang dikedepankan adalah film ini adalah rasanya harus sampai ke penonton. Gitu Saya itu ya, anak mama kebetulan. Oke. Jadi ibu buat saya adalah segalanya. Saya lebih dekat ke ibu daripada ke bapak. Sebenarnya pas menerima ini dan juga begitu saya agak ngerti, karena ibu saya 90 tahun minggu lalu. Jadi saya bikin, waduh, ini kok kayak doain dia bikin filmnya ya. Ngerti banget, karena saya nggak pernah kebayang kalau nggak ada dia gimana. Dan saya berharap sih sebenarnya penonton akan merasakan hal yang berbeda, karena mereka punya rasa yang berbeda terhadap ibu, terhadap keluarga mereka gitu. Tapi kalau saya pribadi, kenapa saya mau melalui film ini saya share? Kadang-kadang saya yang tinggalnya sebelah nama ibu aja mau ke ibu nanti dulu. Padahal tinggal jalan dong ya. Kalau langkah ada lu soalnya. Itu kayak antar dulu kan tinggal lewat aja, tinggal say hi sedikit udah gitu. Kadang-kadang sampai di telepon dulu kan udah nggak pernah kesini, baru saya ke situ gitu. Yang kadang-kadang ketika membuat ini, buat saya film itu spiritual journey ya, perjalanan spiritual yang membuat kita kadang-kadang menyembuhkan diri kita juga, gitu loh. Jadi dalam membuat, jadi kalau semata-mata itu cuma teknik, kalau menurut aku ya rugi aja loh. Kita udah spend money, time dan segala macam ya. Buat saya tuh perjalanan spiritual yang membuat saya berpikir, kadang-kadang tanpa disengaja membuat kita kayak kena sendiri gitu loh. Kok gue juga belum sampai ke situ ya? Kok gue di telepon juga gue stop dulu ya, nanti dulu ya. Padahal kita nggak tahu kan kapan mereka akan tidak ada gitu loh. Dan menurut gue, kita pernah membayangkan bahwa itu akan jadi sebuah penyesalan, tapi tetap kita lakukan juga anyway. Ketika di hari realnya gitu, tetap kita padahal kita tahu bahwa itu akan merupakan penyesalan yang luar biasa gitu. Dan penonton aku harap sih bisa selalu relate pasti ya ibu gitu, kecuali yang udah benci banget sama ibunya, tapi menurut aku nggak banyak. Dan masing-masing pasti punya sesuatu yang mereka mau lakukan atau benarkan, atau yang mereka mau perbaiki sebelum terlambat, itu pasti ada kan. Dan aku berharap kita bisa bersama-sama, yuk, ini orang yang melahirkan kita loh, apapun kelebihan dan kekurangannya gitu, just being a son and a daughter aja, yuk. Oke. Sejarah. Kenapa tuh Bu? Pertama kali saya melihat ada apanya cinta, saya menangis. Itu bukan karena ceritanya sedih, ada apa itu kan sedih yang secara remaja ya, sedikit lah, asli juga main ya. Tapi mengingatkan saya kepada almarhum Teguh Karya, gitu ya. Saya nggak tahu kenapa, tapi pokoknya saya lihat itu film, direkturnya Rudi Sudjarwo mengingatkan saya pada Teguh Karya. Ya, saya terus menangis. Lalu kemudian kita pernah bekerja sama juga dengan itu, In the Name of Love. Itu waktu film Indonesia masih terpuruk ya, tapi seorang Rudi Sudjarwo nekat dia bikin film, dengan saya tahu dia nggak ada dana gitu ya. Tapi kerjasama itulah yang membuat chemistry saya sebagai pemain dengan Mas Rudi sudah terjalin. Dan walaupun setelah itu juga saya ada lihat
mengejar matahari gitu ya, yang filmnya luar biasa juga bagusnya, tapi kita jarang sekali secara fisik bertemu, batin kita tidak pernah terputus. Sehingga waktu ditawarkan ini, oke, saya mau ketemu Mas Rudi dulu, karena sebelum saya ingin tahu sampai sejauh mana betul-betul dia menginginkan saya. Kalau cuma setengah-setengah gitu kan ya, Nggak usah. nggak usah. So Mas Rudi, alasan untuk ibu bergabung di film ini? Tentunya yang kedua, karena saya melihat menjadi seorang ibu itu selalu menarik buat saya. Seperti yang tadi dikatakan Mas Rudi, betul sekali bahwa film itu buat saya juga merupakan perjalanan spiritual, gitu ya. Spiritual journey yang banyak sekali apalagi dalam 50 tahun ini gitu ya. Kalau ya sebagai muslimah saya tahu yang wajib sholat 5 waktu, puasa, zakat, urban gitu ya. Tapi sebetulnya bahwa hidup itu adalah ibadah, itu betul-betul saya rasakan betul juga dalam perjalanan selama 50 tahun di dunia film gitu ya. Sehingga saya sendiri tidak mempunyai anak biologis, ya, tapi alhamdulillah saya bersyukur sekali banyak anak-anak saya di sekolah ini yang dikenalnya ada 1, 2, 3, 6, 7, 8, ya. Ini kalau suami katanya anak yang paling kecil, paling ganteng. Ya, bayangkan gitu ada berapa miliar ibu di dalam kehidupan alam semesta ini gitu ya. Dan setiap kali selalu menjadi tantangan buat sana ibu yang seperti apa yang saya harus perankan gitu ya. Tapi yang jelas bahwa cinta ibu itu memang beyond your imagination, and ibu itu selalu penuh dengan kekhawatiran sampai akhir hayatnya. Nice. Sebetulnya saya tidak mencari, kita mencari bareng-bareng. Yang paling bagus, yang paling berat, yang paling tidak enak, acting itu yang paling sulit ketika yang ada di luar skenario. Rudi sudah rotulan. Kita baca, tapi kita tidak perlu yang kita baca. Kita membaca, tapi apa reaksi dari kamu membaca? Itu memang betul. Yang kita bilang buat gue ya, yang bilang Marlon Brando. Marlon Brando bilang, sambil kayak dongkor dulu. Ya, gitu. Acting yang terberat adalah acting yang tidak ada dalam naskah, di luar naskah. Kerjaan kami, latihan dengan Rudi, kerjanya nyari apa di belakang naskah. Jadi bayangin, kita udah apa, nggak penting. Ngapa buat apa? Rudi nggak perlu hafalan. Rudi perlu apa yang lo rasa gitu. Nah, jadi menurut saya soal bapak di sini gak macam-macam bapak lah, tapi memang yang paling menarik sutradara Rudi Sudarwo menggali pemainnya menjadi sahabat dia. Apa yang lo bawa ke film ini sih? Sebelumnya mau terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di sini, energinya, walaupun Jakarta macet jam segini tapi masih disempetin. Thank you so much. Yang udah nonton film ini juga terima kasih sekali. Pengalaman apa yang saya bawa untuk film ini? Apa yang lo bawa dari semua pengalaman lo sekian lama berkarir dengan seluruh film yang luar biasa itu di peran Apa mas? Ranita ini? Sebenarnya salah satu yang paling menarik dari proses di dalam produksi ini adalah kembali ke hubungan fundamental antara director dan pemainnya. Mas Rudi di sini sangat percaya pada pemainnya, memberi ruang, memberi energinya full untuk pemainnya menciptakan sesuatu buat Mas Rudi. Dan sedemikian rupa seperti yang udah nonton yang ditangkap oleh kameranya Mas Rudi, dan teknis syutingnya juga nggak mudah gitu karena kita banyak one shot, kadang-kadang hanya one take, yang kadang-kadang gue yakin mas one take ini apalagi satu lagi deh apa cus gitu kayak enggak gitu, kalau dia udah bilang enggak. Jadi memang sebetulnya pengalaman pribadi apa yang saya bawa di sini adalah trust sama letting go. Karena musik
bisa dibilang kan sebenarnya jadi aktor itu nomor satu yang harus kita bisa punya itu adalah the ability of letting go and the ability to trust other people. Karena begitu filmnya sudah kita bikin, kita udah syuting nih, udah masuk editing, itu udah bukan milik kita lagi. Begitu filmnya udah launching, udah bukan milik kami lagi, karena milik penonton. Jadi apapun yang penonton akan serap atau nanti pelajari, ya itu udah milik penonton gitu kan. Jadi nomor satu dia bilang trusting people and letting go di produksi ini sangat tinggi sih. Oke, thank you Asti. Itu dia buat. Pertama terima kasih semua sama teman-teman yang udah datang dan untuk mensupport kita. Ini film sangat relate banget, makanya tadi waktu Mas Rudi bicara tentang ibu saya yang udah 90 tahun, karena ibu aku juga udah 88 tahun yang sekarang hanya tiduran aja gitu. Jadi perjuangan ibu saya sama banget sama di film ini, dan perjuangan saya juga sebagai yang membesarkan anak sendiri juga kena di saya. Dan sekarang saya juga sebagai anak yang sibuk banget, kadang waktu buat ibu tuh suka ya kurang gitu. Terus sama di sini juga ada kakak beradik yang selalu minta salah-salahin segala macam, dan saya anak bungsu. Udah persis banget filmnya sama saya, dan mungkin banyak banget di luar sana yang relate juga. Jadi saya kalau ditanya kayak gini pasti meneteskan air mata nggak bisa habis, dan saya bersyukur banget bisa dipilih juga ikutan main di dalam sini. Bahagia banget bersama Mas Rudi dan para legend semua senior-senior saya dan semuanya yang top banget. Terima kasih banyak semua untuk supportnya. Terima kasih Marni. Memang punya karakter yang berbeda-beda ya. Terus dimana aku sama Mbak Asti kita sama-sama ingin menunjukkan yang terbaik ke ibu, tapi kita sama-sama punya ego. Di situ kalau misalkan nggak ada ibu mungkin kita udah cakar-cakaran mungkin. Di situ pasti ibu mencoba untuk selalu menenangkan, mencoba untuk kayak memberikan kasih di antara kita semua supaya kita tuh nggak membludak perasaan kita. Jadi sebenarnya film ini tuh ada di mana perasaan yang tertahan karena ada ibu di situ. Jadi lebih menghargai ada ibunya di sana. Gitu. Mungkin bisa ditambahin sama Mbak Asti atau Mas Dedi dan Selamat sore teman-teman media yang datang. Tapi sebelum jawab pertanyaannya, kita mau lanjutin jawaban Manda tadi. Saya senang banget Mbak bilang suka sama adegan itu, karena waktu syuting stres banget Mbak. Itu susah adegan itu, karena semuanya ada di situ. Adik kakak ini, ruangannya sempit, dan mungkin kalau teman-teman merhatiin detail, kamera works-nya kan agak kayak dokumenter gitu ya, satu shot gitu. Nah, itu juga menambah tantangan, dan semua emosinya tinggi kan di situ. Nah, jadi waktu kita take, ada yang gak happy, Mas Rudi ulangnya kan dari awal tuh. Gitu. Take kedua, enggak, belum berasa, mampus deh. Gimana ya? Dan tadi kan Nasi cerita, Mas Rudi sangat membebaskan pemainnya untuk memainkan seperti apa dia mau. Itu plus minus. Plusnya itu ya kita bisa bebas berekspresi, punya ide sendiri gitu. Minusnya ya itu kurang berasa kasih yang lain. Mikir dulu. Kecuali kalau dikasih arahan detail jelas, itu juga enak tuh kayak gitu. Gue mau lo nanti nunduk ya apa kayak gitu, itu juga enak gitu. Nah gini kita ngerubung lagi berempat, mau kita kasih apa lagi nih? Apa ini adegannya panjang, emosi, dan ini adegan klimaks bisa dibilang kan. Jadi emang ini harus benar, harus bukan hanya benar secara teknis, karena teknisnya memang susah, tapi ya benar secara bagaimana penonton tersentuh dengan adegan itu. Jadi ya senang banget dengar pendapat Mbak tadi, karena memang itu hari yang cukup stres untuk melakukan adegan itu sih. Kalau sendiri, mereka harus ngasih dong ke saya. Masa gue yang nyuruh? Iya dong, ya karena saya berikan itu halaman bermainnya. Blocking aja nggak saya blok loh. Terus semuanya mau ngapain, mau lompat tangga, mau apa, terserah. Kamera aku ngikutin. Karena menurut aku, ketika mereka saya batasi, mereka terbatas tuh pasti. Oh jadi kalau boleh gini ya? Tuh gini ya? Meskipun mereka udah terbiasa di blocking ya, tapi ketika gue kasih halaman bermain yang luas, itu gue happy banget karena pertama mereka akan membuktikan sendiri bahwa sejago apa sih masing-masing ini, kan gue nggak ada safety net, gue nggak ada alat penyelamat buat mereka kalau salah, langsung terus semua tuh kan gitu ya. Terus dan dari situ gue bisa get the best of
mereka, sisi mereka yang terbaik dengan aksi reaksinya mereka sebagai manusia, keajaiban-keajaiban spontanitas mereka bereaksi, itu nggak bisa kita dapat kalau kita terlalu steril. Reaksi-reaksi mereka yang gitu itu kadang-kadang kalau kita terlalu tulis tuh nggak bisa tuh. Itu manusiawi banget tuh kan, nggak bisa kelihatan karena emosinya kan kadang-kadang ketika reaksi manusia itu terlalu diatur, manusianya hilang pasti. Nah mereka adalah manusia-manusia yang the best dalam bidangnya masing-masing di 4 generasi lagi. Kalau jadian satu ruangan gimana? Dia kan seru gitu loh, iya kan? Itu kalau dari saya sih. Sutradaranya Rudi Sudjarwo sama semua pemainnya, cast-nya bagus banget. Apa yang lo dapatkan pada saat proses? Apa yang lo harapkan lo dapatin dari bergabung di program ini? Sebenarnya sih mau curi ilmunya ya. Jadi setiap director itu punya ilmu masing-masing. Karena gue ngefans banget sama Mengejar Matahari, ada Panggilan Cinta. Pengen tahu bagaimana di direct, rasanya gimana, dan habis itu saya aplikasiin yang baik-baik ketika saya direct. Gitu aja. Ya, bukan cari udur di sini. Cek, oke. Jujur sebenarnya ini perdana kali aku masuk layar lebar. Nah, boleh berikan tepuk tangan dong buat Cesar Hidup. Dan dikasih kesempatan waktu itu teleponan sama Mami Nuno sama Mas Agung, disebutin ini karyanya Mas Rudi, ada Bu Christine, ada Pak Slamet di sini. Itu udah nggak pakai pikir panjang, itu jadi kebanggaan tersendiri sih buat aku. Karena wow, sekalinya diajakin main film isinya legend semua di sini, kan? Jadi udah nggak pakai pikir panjang. Apalagi emang aku juga ngefans sama karya-karya Mas Rudi, ngikutin semua mulai dari Ada Apa Dengan Nggak dibayar katanya gitu di sini. Apa? Nggak dibayar? Oh dibayar. Ya pokoknya itu pun kalau nggak dibayar aku bakal ambil juga. Karena saya masa itu nggak. Tapi serius ini jadi apa ya? Aku ngerasa terhormat bisa ada di sini bersama para legend-legend ini, diajakin main bersama. Apalagi aku sempat sebelum aku cuti kemarin 2 tahun itu karena ada baby, aku dapat project tuh main sinetron, versi sinetronnya dari Badai Pasti Berlalu, bareng Mami Nuno juga. Dan di situ karya besar dari Om Slamet dan Christine di situ. Jadi wah, menarik ya, penasaran ya, nggak bisa ngomong apa-apa lagi lah. Intinya benar-benar puji Tuhan, bersyukur bisa ada di sini, bisa dalam satu karya ya bersama para legend ini. Oke, jadi pertama kali aku ditawarin untuk gabung di project ini, seperti biasa, aku akan nanya siapa sutradaranya. Lalu dijawablah sama Mas Agung, Rudi Sudjarwo. Oke Mas, nggak pakai pikir panjang. Han, baca dulu naskahnya, nggak boleh gitu. Oke, gitu. Aku baca naskahnya dan ternyata setelah aku baca naskahnya dari tengah sampai ending aku baca naskahnya, aku nangis nggak berhenti sampai habis. Jadi kayak aku ngerasa oke, ini this is my calling, aku harus berada di project ini. Dan aku sadar betul bahwa di project ini aku akan belajar sangat banyak, dan betul terjadi, aku belajar banyak banget di project ini. So I'm very grateful to be here. Thank you semuanya for having me here.